Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari kalian ya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Irma. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga kesehatan. Ini merupakan materi di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, di sini tubuh kita merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya yaitu dengan menjaga dan merawat tubuh kita agar tetap sehat. Apa saja yang dapat kita lakukan agar tubuh tetap sehat? Nah, kita dapat menjaga tubuh kita tetap sehat dengan menerapkan 5M, terutama di masa pandemi ini. Apa itu 5M? Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Kalau saat ini kita harus menggunakan masker 2 lapis. Lapis pertama masker medis, masker kedua masker kain. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Kemudian hal lain yang dapat kita lakukan agar tubuh tetap sehat yaitu berolahraga secara rutin. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Apa saja yang makanan yang sehat dan bergizi itu? Nah, di sini ada 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja yang makanan sehat? Yang pertama, nasi. Kemudian makan nasi dengan sayur. Agar lebih lengkap pakai lauk. Lauknya bisa tempe, bisa tahu, bisa telur, bisa daging. Terus ditambah dengan makan makanan buah yang kaya akan vitamin. Lalu untuk menyempurnakan ini semua, kita tambahkan susu sapi agar menjadi 4 sehat, 5 sempurna. Begitu ya anak-anak. Lanjut. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 anak. Namanya Adi, Budi, Doni. Doni yang rambutnya agak ikal, Adi yang pakai kacamata. Kita perhatikan mereka sedang apa? Ini di gambar nomor 1. Mereka sedang apa ya? Oh, mereka sedang bermain tanah liat. Ini Doni malah pegang-pegang cacing ini. Langsung pakai tangan. Yang Adi masih pakai apa ini? Masih pakai ranting. Yang Budi lihat-lihat saja. Nah, kemudian seusai bermain, mereka lanjut ke gambar kedua sebelahnya. Ini Budi mencuci tangan. Nah, si Doni langsung mengambil makanan. Kemudian mereka bertiga makan bersama. Lihat ini. Terus selanjutnya, loh kok siapa ini? Doni terbaring sakit. Kenapa ya? Menurut kalian apa yang menyebabkan Doni sakit? Kira-kira apa, yo? Ya, karena Doni di sini tidak mencuci tangan, padahal habis main kotor-kotoran, main tanah liat, yang di sini mungkin banyak bakterinya. Nah, kemungkinan ini tanah-tanahnya itu masuk ke dalam kuku-kuku. Nah, kalau si Budi ini kan dicuci tangannya bersih. Kalau Doni tangannya kotor, kuku-kukunya hitam, langsung makan, nanti ketelan masuk ke perut, jadi sakit kayak gini. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan sebelum kita makan, agar apa yang kita makan itu terjamin kebersihannya dan tidak menyebabkan kita sakit. Nah, di sini ada aturan makan yang baik. Yang pertama, menjaga makanan tetap bersih. Contohnya ini di sini, makanannya ditutup agar tidak dirubung lalat atau kemasukan hewan-hewan lain. Kemudian mencuci tangan sebelum makan agar tidak seperti teman kita yang di slide sebelumnya. Kemudian sakit perut. Nah, karena tidak mencuci tangan. Kemudian yang nomor 3 yaitu berdoa sebelum makan. Yang keempat, menggunakan alat makan yang bersih.
pastikan sendok, piring, garpu itu sudah bersih, sudah dicuci, baru untuk makan. Kemudian yang nomor 5, makan menggunakan tangan kanan. Terus yang nomor 6, tidak berbicara selama makan dan minum. Makan dengan tenang ya. Kemudian yang nomor 7, tidak tergesa-gesa saat makan. Kenapa? Agar nanti tidak tersedak. Kalau tersedak nanti sakit toh. Kemudian yang nomor 8, tidak menyia-nyiakan makanan. Kalau makan harus dihabiskan sampai bersih agar tidak mubazir. Kemudian yang nomor 9, makan secukupnya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, agar gizi kita terpenuhi dan perut kita juga tidak sakit karena kekenyangan. Yang terakhir, mencuci kembali alat makan yang sudah digunakan. Tadi piringnya, sendoknya, garpunya dicuci lagi untuk membantu ibu kita agar tidak terlalu capek mengerjakan pekerjaan rumah. Oke? Apakah kalian sudah menerapkan ini semua di rumah? Jika belum, mulai hari ini ayo sama-sama kita terapkan ya anak-anak, agar kita menjadi lebih sehat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada susu sapi yang sangat baik untuk kesehatan. Tadi susu sapi merupakan pelengkap pada makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Susu sapi, tidak hanya susu sapi sih, pokoknya susu itu yang melengkapi. Nah, karena sangat baik untuk kesehatan, maka beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Ada yang bentuknya bubuk, ada yang UHT, ada yang cair, ada yang saset. Ya, kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan susu. Di sini ada 5 perusahaan. Perusahaan A, B, C, D, dan E. Masing-masing perusahaan ini dapat menghasilkan ribuan kotak susu per bulan. Misalnya ini perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu per bulan. Sampai perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak susu per bulan. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan perusahaan A dan D? A dan D, ya. Ini jumlahnya berapa? Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D yang ini ya, ini 3.250 susu kotak. Berapa jumlah yang dihasilkan A dan B? Berarti diapakan? Dijumlah. Caranya gimana? Nah, 1.200 ditambah 3.250. Nah, ini menggunakan cara penjumlahan bersusun. Kita jumlahkan dari satuannya. Satuan itu yang paling belakang ini. 0 ditambah 0 berapa? 0. Kemudian 0 ditambah 5 berapa? 5. Kemudian 2 ditambah 2 4. Lanjut, yang ribuannya ini 1 ditambah 3 4. Jadi menjumlahkannya harus dari belakang sendiri dulu. Jangan dari depan, jangan dari tengah, jangan dari tengah sini. Pokoknya harus dari belakang. Dari belakang urut maju ke depan. Begitu ya. Nah, jadi jumlah susu yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak susu. Jadi cara mengerjakan matematika yang baik itu mulai dari diketahui, ditanya, jawab, jadi. Begitu ya anak-anak. Ingat, diketahui, ditanya, jawab, jadi. Nah, di sini ayo kita sama-sama belajar mengerjakan soal. Kerjakan di buku tugasmu ya, menggunakan diketahui, ditanya, dijawab, jadi. Nih, di sini tabelnya sama dengan yang tadi, cuman untuk pertanyaannya ini berbeda.
Misal nomor 1, berapa jumlah susu yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, diketahui dulu, perusahaan A sama dengan berapa? 1.200. Terus perusahaan B berapa? 3.000. Terus ditanya jumlah susu yang dihasilkan perusahaan A dan B. Terus jawabnya pakai cara penjumlahan bersusun. Terus jadi jumlah susu yang dihasilkan perusahaan A dan B sama dengan dari hasil penjumlahan tadi. Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti ya. Nah, selamat mengerjakan. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan tugas di buku tugas. Nanti tugasnya akan dikumpulkan, buku tugasnya akan dikumpulkan di akhir subtema. Begitu ya, selamat belajar. Terima kasih.